Selamat pagi dan shalom semuanya. Selamat beribadah dan selamat Hari Pentakosta buat seluruh jemaat GB Menceng, baik yang ada di gereja di tempat ini maupun yang ada di rumah masing-masing jemaat. Kita sangat bersyukur atas segala karunia Tuhan yang luar biasa memimpin hidup kita dalam satu minggu ini. Tuhan berikan kekuatan, kesehatan. Tuhan berkati hidup kita dengan berkelimpahan. Sekalipun pandemi corona belum tuntas, tetapi pemeliharaan Tuhan yang luar biasa boleh kita rasakan dalam kehidupan kita. Untuk itu mari kita siapkan seluruh kehidupan kita untuk memuliakan Tuhan, untuk bersyukur atas segala kemurahan Tuhan yang ajaib. Siapkan hatimu, seluruh hidupmu, dan kita persembahkan seluruh hidup kita untuk memuliakan Tuhan di pagi hari ini. Haleluya Tuhan. Kami mau tinggikan Engkau Yesus. Karena Engkau Allah di atas segala raja. Allah di atas segala Allah yang ada di dunia ini. Hanya Engkau Tuhan yang layak kami agungkan, kami tinggikan. Biarlah kiranya pujian kami mengagungkan nama Tuhan. Yesus Tuhan ditinggikan atas segala Allah, dimuliakan naik ke surga, berikan Roh Kudus-Nya. Kembali katakan Yesus Tuhan. Yesus Tuhan ditinggikan atas segala Allah, dimuliakan naik ke surga, berikan Roh Kudus-Nya. Katakan datanglah sekarang. Datanglah sekarang, penuhi kami dengan kuasa-Mu. Urapi kami sekarang ini dengan api Roh-Mu. Katakan ya Roh Kudus, curahkanlah. Ya Roh Kudus, curahkanlah urapan kuasa-Mu. Kau penghibur dan penolong dalam kehidupanku. Katakan datanglah sekarang, penuhi kami dengan kuasa-Mu. Urapilah kami ya Tuhan, urapi kami sekarang ini dengan api Roh-Mu. Panggil namanya Roh Kudus. Roh Kudus, ini hamba-Mu, ini hamba-Mu. Roh Kudus, penuhi hamba-Mu, penuhi hamba. Sekali lagi katakan, Roh Kudus ini hamba-Mu. Roh Kudus, ini hamba-Mu. Roh Kudus, ini hamba-Mu. Kembali
datanglah sekarang, datanglah sekarang, penuhi kami dengan kuasa-Mu. Urapi kami sekarang ini dengan api. Kembali katakan, datanglah sekarang ya Tuhan. Datanglah sekarang, penuhi kami dengan kuasa-Mu. Urapi kami Tuhan, urapi kami sekarang ini dengan api Roh-Mu. Sekali lagi katakan, datanglah sekarang, sekarang penuhi kami dengan kuasa-Mu. Urapi kami sekarang ini dengan api Roh-Mu, dengan api Roh-Mu, dengan api Roh-Mu. Sekali lagi, dengan api Roh-Mu. Mari sembah Tuhan, agungkan dan muliakanlah Tuhan di pagi hari ini, sebab perbuatannya sangat besar dan dahsyat. Engkau Allah yang sungguh ajaib, Engkau Allah yang penuh kasih bagi seluruh kami. Terima kasih Tuhan, buat segala kemurahan-Mu. Allah yang dahsyat, Allah yang layak kami puji. Tiada Allah seperti-Mu, Engkau hebat dan ajaib. Glory bagi Tuhan, kemuliaan hanya bagi Yesus di tempat yang maha tinggi. Glory bagi nama-Mu, Allah yang agung, Allah yang perkasa. Terima kasih Tuhan. Itu yang keluar dari mulut kami, ucapan terima kasih atas segala kemurahan-Mu. Berkat Allah yang tak terkira oleh kami Tuhan, Engkau tidak pernah memperhitungkan segala berkat-berkat untuk setiap orang yang percaya kepada-Mu. Namun Engkau selalu curahkan berkat itu. Terima kasih Tuhan buat segala pemeliharaan-Mu. Terima kasih Yesus untuk kasih dan kebaikan-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Biarlah hadirat Tuhan mau tercurah bagi kami, mengurapi kami semua, menjamah setiap hati kami Tuhan, baik di tempat ini maupun yang ada di rumah seluruh jemaat Tuhan. Diurapi oleh Tuhan, diurapi oleh Tuhan, dijamah oleh Tuhan. Kami sungguh ingin bertemu dengan Engkau dalam hadirat-Mu di pagi hari ini Tuhan. Kami ingin mengungkapkan rasa syukur kami, di mana berkat Tuhan yang begitu besar kami terima. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Segala pujian kemuliaan hanya bagi Tuhan. Haleluya Yesus. Pagi ini kita mau katakan, Allah Roh Kudus, penuhilah kami. Allah Roh Kudus. Mari panggil Allah Roh Kudus untuk memenuhi kita pagi hari ini. Haleluya. Penuhilah kami ya Roh Kudus. Ku rindu Kau selalu
Jamahlah ku rindu hadiratmu, ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung mulia, mulia bagimu Tuhan. Katakan ku sembah kudus, sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung mulia, mulia bagimu Tuhan. Kembali katakan ku sembah kudus, 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 Engkau yang kudus Tuhan. Kami layak mengagungkan Engkau Tuhan, dan ku sanjung mulia, mulia bagimu Tuhan, bagimu Tuhan, bagimu Tuhan, bagimu Tuhan, bagimu Tuhan. Hanya Engkau Allah yang kudus yang layak kami agungkan ya Tuhan. Tidak ada Allah seperti-Mu di dunia ini. Oleh karena itu hati kami sangat bersyukur, sangat bangga punya Allah seperti-Mu. Tuhan yang begitu ajaib, Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang luar biasa. Itulah yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Betapa kami sangat bersyukur Tuhan, bahwa segala kemurahan, kebaikan Tuhan yang Tuhan kerjakan di setiap keluarga kami masing-masing. Betapa ajaib Engkau memelihara kami dari segala kekurangan yang kami miliki. Tetapi kami sungguh percaya Allah yang kami tinggikan, Allah yang kami sembah, begitu ajaib Engkau memelihara hidup kami. Sehingga hidup kami tidak pernah kekurangan Tuhan, tetapi hidup berkecukupan, bahkan hidup berkelimpahan. Itulah janji-Mu bagi kami orang yang mengasihi Engkau. Pagi ini Tuhan, hati kami sungguh rindu bertemu dengan Tuhan. Biarlah kiranya lewat hadirat Tuhan pagi ini tercurah bagi kami semua. Kami rindu Tuhan memuliakan, meninggikan nama Tuhan. Biarlah kiranya roh sukacita Engkau turunkan bagi kami, menjamah setiap kami yang siap beribadah pagi hari ini. Kami serahkan ibadah live streaming ini ke dalam tangan Tuhan. Engkau yang pimpin dari awal sampai selesai. Biarlah kuasa pengurapan Allah tercurah bagi setiap yang melayani, bahkan seluruh jemaat Tuhan. Kami rindu Tuhan ketika kami bernyanyi, memuliakan nama Tuhan, menaikkan pujian bagi Tuhan. Disitulah kami merasakan jamahan Tuhan yang luar biasa dalam hidup kami, yang memberikan kami kekuatan, yang memberikan kami kesembuhan, memberikan jalan keluar yang terbaik atas setiap permasalahan yang kami hadapi. Terima kasih Tuhan. Kami ingin bersorak-sorai memuliakan Tuhan di pagi hari ini. Kami patahkan segala kuasa kegelapan, penguasa-penguasa di udara yang ingin mengganggu ibadah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang berkuasa, itulah yang hadir pada pagi hari ini untuk mengurapi setiap jemaat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami serahkan ibadah kami dari awal sampai selesai. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Mari kita semua berkata, amin. Baik, kita bersuka cita atas segala kemurahan dan kebaikan Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita. Saudara diberkati oleh Tuhan. Amin. Hidup kita diberkati oleh Tuhan, karena Tuhan sangat mengasihi hidup kita. Mari kita naikkan pujian. Anggur baru tercurah di tempat ini.
Roh Kudus. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Sekali lagi Roh Kudus tercurah. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Katakan bersama. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa telah dipatahkan, belenggu dosa telah dipatahkan. Mari bersorak bagi Dia. Hey, anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Haleluya, kita bersorak-sorak memuliakan Tuhan kita. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Katakan bersama. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa telah dipatahkan, mari bersorak bagi Dia. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Oh, oh, oh. Minyak baru tercurah, urapi umatnya dengan sukacita. Kembali katakan, anggur baru tercurah, anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya, nyata kuasanya, nyata kuasanya, nyata kuasanya, nyata kuasanya. Kita bersorak-sorak memuliakan Tuhan kita, bertepuk tangan bagi Allah kita yang hidup. Haleluya. Kita mengatakan ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, Dia bangkit. Haleluya, Dia hidup. Haleluya, Dia naik. Roh Kudus turun. Katakan haleluya. Haleluya, Dia bangkit. Haleluya, Dia hidup. Haleluya, Dia naik. Roh Kudus. Katakan rasakan kuasa Allah turunlah. Rasakan kuasa Allah turunlah. Pintu rahmatnya terbuka bagimu. Rasakan kuasa Allah turun. Rasakan kuasa Allah turunlah. Rasakan kuasa Allah turunlah. Pintu rahmatnya terbuka bagimu. Rasakan kuasa Allah.
api, Tuhan kirim roh api, Tuhan kirim roh api, kirimlah sekarang ini, kirimlah sekarang ini, kirimlah sekarang, sekali lagi, kirimlah sekarang ini. Haleluya. Saatnya kita akan mendengarkan sabda Tuhan untuk memberikan kekuatan yang baru bagi kita seluruh jemaat Tuhan. Mari buka hatimu supaya firman Tuhan boleh memberkati setiap kehidupan kita, untuk memberikan kekuatan yang baru, sukacita yang melimpah dalam kehidupan kita. Mari kita naikkan pujian, aku datang dan bersujud. Haleluya Tuhan. Pagi ini kami datang dan bersujud di hadirat Tuhan. Dan saat ini pun Tuhan, kami sangat merindukan Engkau berfirman bagi kami lewat hamba-Mu untuk memberkati setiap seluruh jemaat-Mu. Haleluya Tuhan. Aku datang dan ku bersujud di hadapan-Mu, ku rasakan indah hadirat-Mu. Telah ku buka mata hatiku dan seluruh jiwaku untuk ku nikmati firman-Mu. Kembali naikkan pujian ini, aku datang dan ku bersujud Tuhan. Aku datang dan ku bersujud di hadapan-Mu, ku rasakan indah hadirat-Mu. Lalu buka mata hatiku dan seluruh jiwaku untuk menikmati firman-Mu, nikmati firman. Mari katakan bersama, firman-Mu yang kuasa, firman-Mu yang kuasa untuk mengubah sikap hati, firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh, penuhkanlah bejanaku dengan air sungai-Mu. Ku haus akan kembali katakan firman-Mu yang kuasa, firman-Mu yang kuasa untuk merubah sikap
Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu pagi menjelang siang ini. Karena kasih Tuhan sungguh luar biasa kami rasakan. Penyertaan Tuhan dalam 1 minggu ini melimpah-limpah dalam hidup kami. Itulah sebabnya dari mulut kami tidak henti-hentinya kami mengucap syukur. Secara khusus pada hari ini Tuhan adalah hari yang bersejarah yang luar biasa bagi setiap orang-orang percaya, yaitu turunnya kuasa Roh Kudus-Mu dulu kala sampai hari ini. Bagi kami orang percaya yang tetap yakin Roh Kudus masuk untuk memberikan kekuatan penghiburan, menyingkapkan segala rahasia Allah bagi kami. Sebentar kami mendengar sabda-Mu Tuhan. Bukalah hati kami, bukalah semua kehidupan kami untuk kami boleh menyimak kebenaran firman-Mu. Segala kuasa yang bukan dari Tuhan sifatnya mengganggu kami. Kami sepakat menolak, menengking dalam nama Yesus. Hanya keluar dari tempat ini, dari hati kami. Hanya Roh Tuhan hadir menguasai seluruh kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Yesus kami siap mendengar sabda-Mu. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang ada di tempat ini. Dan juga seluruh jemaat yang dikasihi Tuhan yang ada di rumah kita di masing-masing. Saya percaya hari ini adalah hari sukacita, hari yang luar biasa. Karena menjadi hari kemenangan bagi kita. Dari segala tipu muslihat iblis dan dari segala kuasa dosa. Puji Tuhan, yang biasanya kita setiap tahun itu mengadakan ibadah 10 malam pencurahan kuasa Roh Kudus. Tetapi oleh karena situasi COVID, ya sehingga kita tidak bisa melakukan setiap malam. Kita ambil lewat Zoom, saudara yang kasih 2 malam berturut. Dan saya percaya juga selain mengikuti Zoom ini, mesbah keluarga, di setiap keluarga kita juga ikut untuk doa 10 malam. Walaupun di rumah kita masing-masing. Dan saya percaya kuasa Roh Kudus melawat kita setiap pribadi lepas pribadi. Mari kita buka firman Tuhan. Dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai ayat 13. Saya berikan tema firman Tuhan dalam ibadah Pentakosta hari ini. Hidup yang diubahkan. Kita sama-sama membaca Kisah Rasul pasal 2 ayat 1 sampai ayat 13. Demikian firman Tuhan. Pentakosta. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar
Rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran. Lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri? Yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, apakah artinya ini? Tetapi orang lain menyindir, mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sekali lagi tema firman Tuhan dalam ibadah Pentakosta adalah hidup yang diubahkan. Tujuan dari firman Tuhan ini adalah supaya kita memaknai Pentakosta yang pernah terjadi di Yerusalem. Memaknai Pentakosta di Yerusalem. Hari Pentakosta itu adalah hari raya pengucapan syukur yang ada memang di Perjanjian Lama. Yang dilakukan oleh orang Israel ketika mereka mulai untuk menuai atau menyabit gandum. Karena di sana gandum. Ya. Sebagai ucapan syukur atas hasil panen gandum tersebut. Itulah Pentakosta yang dirayakan oleh orang Israel. Itu dari bahasa Ibrani. Pentakosta itu berarti hari ke-50. Di Israel itu hari raya yang besar ada 3. Yang pertama hari raya Paskah. Paskah itu adalah hari raya memperingati bebasnya bangsa Israel dari tanah Mesir atau dari tanah perbudakan. Itu hari raya pertama. Yang kedua adalah hari raya Pentakosta. Yaitu hari raya ucapan syukur atas panen gandum yang dituai mereka. Yang ketiga disebut hari raya Pondok Daun. Adalah hari raya ucapan syukur juga atas semua hasil panen. Bukan gandum saja tapi semua hasil panen yang ditanam oleh bangsa Israel. Jadi Pentakosta itu di dalam perjanjian baru diadopsi dari perjanjian lama yang sudah ada. Yaitu ucapan syukur atas hasil panen mereka. Yang dilakukan 7 minggu sesudah hari raya Paskah. Bangsa Israel yang keluar dari Mesir. Atau bangsa Israel yang mengalami kemenangan dan kelepasan tersebut. Sehingga tidak heran 7 minggu sesudah Yesus bangkit. Ya, dihitung dari sesudah Yesus bangkit, saudara yang kasih. Atau sesudah Paskah. Atau sesudah kemenangan. Ataupun kelepasan manusia dari dosa. Maka murid-murid Yesus berkumpul. Yaitu untuk merayakan kebangkitan. Jadi sesudah Tuhan Yesus itu bangkit, di mana-mana murid-murid itu selalu berkumpul. Bukan kumpul hanya ngerumpi, tetapi berkumpul dengan ada maksud dan tujuan mereka membicarakan tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Bagaimana Yesus itu sudah bangkit. Mereka bercerita. Walaupun ada di antara murid berkata, aku nggak percaya kalau Yesus bangkit sebelum aku cucukkan. Ya, tanganku, jariku ke lubang paku yang ada di tubuh Yesus. Tetapi setiap kali murid-murid berkumpul, mereka selalu membicarakan tentang kuasa, tentang kemenangan, tentang kelepasan manusia dari dosa oleh karena
Yesus Kristus yang telah mengalahkan maut. Nah, murid-murid yang berkumpul itu merayakan kebangkitan Yesus dan selalu mengucap syukur. Termasuk kita di dalam mengenang segala kuasa kebangkitan Yesus, kita mengucap syukur. Terima kasih. Andai kata Yesus tidak mati, andai kata Yesus tidak bangkit, maka sia-sialah pemberitaan Injil, sia-sialah pemberitaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, dalam Kisah Rasul pasal 2 ini, di sana ditegaskan ketika tiba perayaan Pentakosta, murid-murid di situ berkumpul di satu tempat di loteng paling atas, adalah untuk merayakan Pentakosta tadi yang disebut hari ke-50. Ternyata di luar dugaan mereka, dikatakan pada ayat 2, adalah tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah. Turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah. Ini terjadi di satu tempat yang mereka sudah siapkan. Tidak diduga ada sesuatu yang terjadi yang dahsyat dan luar biasa. Terjadilah pencurahan Roh Kudus yang memang telah diberitahukan oleh Tuhan Yesus pada pasal 1, saudara yang kasih. Sebelum dia terangkat, dia berkata, aku tidak akan meninggalkan kamu sendirian, tapi aku akan memberikan Rohku, menyertai, menghibur, menolong kamu sekalian. Karena murid-murid itu merasa kehilangan ketika Yesus terangkat ke surga. Benar apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, yang dijanjikan itu telah hadir dengan turunnya kuasa Roh Kudus dari langit seperti tiupan angin yang kencang, saudara yang kasih. Penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Salah satunya yang membuktikan bahwa mereka dipenuhi Roh Kudus adalah mereka dapat berkata-kata dalam bahasa lain. Mereka berkata-kata dalam bahasa lain. Pada ayat 4, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka berkata-kata dalam bahasa lain. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, saat itu ada sesuatu yang berbeda dari sebelumnya mereka berkumpul. Sehingga orang-orang yang ada di sekitarnya, yang mungkin hanya untuk melihat, menonton, mereka berkumpul menganggap bahwa orang-orang yang berbahasa lain, berbahasa asing, yang disebut glosolalia, bahasa lidah, bahasa dari Tuhan. Mereka menganggap bahwa orang-orang itu sedang mabuk anggur. Yang menarik sesungguhnya adalah mereka yang dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus, yang berkata-kata dalam bahasa lain, mungkin yang disindir mereka, orang itu sedang mabuk anggur. Sesungguhnya disitulah ada sesuatu yang luar biasa terjadi. Ada hal yang membuat mereka bertobat. Dan dibuktikan mereka di dalam Kisah Rasul pasal 2 ini, sesudah mereka dibaptis oleh kuasa Roh Kudus, sesudah mereka dipenuhi Roh Kudus, sesudah mereka berbahasa, mereka tidak tertutup. Tetapi hati mereka menyala, berkobar, sampai mereka harus memberikan diri untuk dibaptis. Memberi dibaptis itu sebagai wujud bahwa Tuhan telah mengampuni dosa-dosa. Bapak Ibu Saudara yang kasih,
Masih banyak kita sebagai orang percaya yang tidak memahami sebenarnya apa arti daripada Pentakosta tersebut. Sesungguhnya adalah kesempatan Tuhan untuk hadir melalui Roh-Nya yang telah dijanjikan. Untuk semua orang percaya, Tuhan memberikan Roh yang kudus itu. Kalau engkau rindu dan haus. Kalau engkau masih tutup hatimu, keraskan hatimu, Roh itu tidak mau. Tetapi siapa yang rindu merendahkan hati di hadapan Tuhan dan berkata, ini aku Tuhan, penuhi dengan kuasa Roh-Mu, maka Roh itu pun akan hadir. Bukan saja di hari-hari Pentakosta, bukan saja di 10 malam berturut-turut, tapi di setiap waktu. Anytime Roh Tuhan bisa masuk di hati kita. Persoalannya, adakah kita membuka hati seperti murid-murid ini? Tiba-tiba Roh Kudus itu turun di atas mereka. Masuk. Bapak Ibu Saudara yang kasih, Tuhan Yesus ketika dia dibaptis, dia memberikan contoh. Bukan berarti baptisan Yesus itu baptisan pertobatan, tapi baptisan Yesus itu menjadi satu contoh buat setiap orang percaya. Saat dia dibaptis keluar dari air, maka Roh Kudus turun seperti burung merpati, turun hinggap di kepala Yesus. Dan ada suara berkata, inilah anakku, kepadanya lah aku berkenan. Saudara yang kasih, orang yang dipenuhi Roh Kudus akan segera ambil keputusan untuk berubah. Tinggalkan hidup lama. Terima Yesus. Lakukan apa yang menjadi perkataan Yesus. Turut perintah Tuhan Yesus. Dengar-dengaran kepada Tuhan. Dibentuk oleh Tuhan. Karena bentukan Tuhan adalah sesuatu yang membuat kita hidup intim, dekat, dan ingin diberkati melimpah-limpah oleh Tuhan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, jikalau engkau pada saat ini rindu untuk menerima sesungguhnya kasih Kristus lawatan Tuhan, mari engkau bertobat. Hidup seperti murid-murid yang menerima Roh Kudus dan berikan hidupmu untuk dibaptis. Itu sebagai wujud bahwa Allah telah mengampuni dosa. Orang yang sudah dibaptis oleh kuasa Roh Kudus, mereka pertama bertekun dalam pengajaran. Bertekun dalam pengajaran. Adakah engkau cinta dengan firman? Karena firman ini adalah isi hati Tuhan. Bertekun, baca firman. Saudara yang dikasih Tuhan, setiap malam kami di rumah ini adalah orang yang sudah berkomitmen untuk baca firman secara bergiliran. Baca 5 pasal satu hari, satu malam saudara yang kasih. Dan kita sadar kita lemah, tidak ada daya. Tapi untuk mendapat kekuatan yang baru, karena banyak masalah persoalan yang kita hadapi, khususnya dalam pandemi COVID ini saudara yang kasih. Kadang kita bingung apa yang harus kita lakukan, pekerjaan apa yang harus kita buat, dan apa yang harus kita ambil keputusannya untuk menyenangkan hati Tuhan adalah baca firman. Dengan kita baca firman, kita akan menumbuhkan iman percaya kita kepada Tuhan. Dan menjalin persekutuan dengan Tuhan. Orang yang sudah dipenuhi kuasa Roh Kudus bertekun dalam pengajaran. Mari kita lakukan ini. Yang kedua, orang yang penuh dengan Roh Kudus, mereka menjadi bersatu. Jemaat mula-mula, mereka adalah orang-orang yang dulunya menolak Injil, dulunya membenci Injil. Tetapi ketika sudah ditangkap oleh Injil, dibaptis,
maka mereka hidup bersatu. Kita lihat dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat 44 sampai 45 dikatakan di sana, apa yang menjadi milik dibagi, dijual, diberi kepada orang yang sangat membutuhkan. Sekarang ini saudara yang kasih, kita harus menunjukkan siapa kita. Kita ini anak Tuhan yang harus menjadi terang, menjadi saluran bagi banyak orang, khususnya kepada sama seman kita. Apa yang engkau punya yang bisa kamu berikan kepada orang? Lepaskan. Supaya engkau benar-benar menjadi saksi yang hidup. Supaya anak-anak Tuhan itu bersatu dan tidak tergoyahkan oleh apapun. Kita menjadi kuat di dalam Kristus. Oleh karena kuasa Roh Kudus memberikan kita boleh bersatu. Sehingga masalah yang dihadapi oleh saudara kita menjadi bagian kita. Kesusahan orang yang ada menjadi kesusahan kita karena kita ikut merasakan yang dirasakan oleh dia. Hal yang ketiga, ketika Roh Kudus telah memenuhi mereka, orang-orang yang berkumpul di loteng itu, maka ada pengorbanan. Sekali lagi ada pengorbanan. Ya. Pertama tadi bertekun dalam pengajaran, yang kedua bersatu, yang ketiga ada pengorbanan. Artinya apa yang menjadi kepunyaan kita menjadi kepunyaan bersama. Sehingga setiap hari ada di antara mereka yang rela menjual harta miliknya. Ataupun tanahnya, lalu hasil penjualan itu dibagi-bagi kepada orang lain. Saudara yang kasih, sungguh indah kehidupan orang-orang Kristen yang ada pada jemaat mula-mula. Dibanding kalau sekarang ini saudara, waduh sangat jauh sekali situasi keadaan. Lulu gua itu keadaan sekarang. Walaupun kita sudah menjadi anak Tuhan, hamba Tuhan. Tapi sekarang mari kita belajar kepada mereka-mereka yang sudah merasakan kuasa Roh Kudus menjamah kehidupan mereka. Lalu yang keempat, orang yang sudah dipenuhi Roh Kudus adalah mereka yang dikuasai. Ya. Mereka yang disukai oleh semua orang. Semua orang menyukai mereka. Siapapun yang lewat, mereka disukai oleh semua orang. Adakah engkau berpengaruh di lingkungan? Atau di keluarga besar? Atau menjadi bahan cemoohankah kita, saudara yang kasih? Saat ini saya mengajak kita, mari kita menjadi saksi. Ketika Roh Kudus turun di Yerusalem, mereka menjadi saksi. Bukan saja di Yerusalem, tapi keluar lagi ke Samaria, Yudea sampai ke ujung bumi. Inilah makna Pentakosta di Yerusalem untuk kita. Yang harus kita lakukan saat ini, mari kita berubah, bertobat, tinggalkan cara hidup yang lama, perkenankan hidup yang baru, bersekutu dengan Yesus, dan relakan hidupmu menjadi saksi di tengah-tengah dunia. Jika sekarang ini kita yang sudah menerima Roh Kudus dalam diri kita, maka seharusnya ada perubahan besar terjadi. Mulailah dari sekarang perubahan itu sampai Tuhan Yesus datang. Amin. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita. Rohmu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku.
berserah penuh di hadirat. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu di altar-Mu, di altar-Mu, menyembah-Mu. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu sudah berhenti dalam memberitakan isi hati Tuhan. Biarlah kiranya Roh-Mu yang hidup masuk dalam pribadi kami, mengubah kami, menjamah kami. Kalau selama ini kami sering menyakiti hati Tuhan, sering melukai hati Tuhan, sering menolak kasih Tuhan, bahkan tidak peduli dengan persekutuan kami, ibadah kami kepada Tuhan. Ampuni kami. Biarlah kuasa Roh Kudus itu yang membuka cakrawala hidup kami, untuk kami saat ini mengambil keputusan, tinggalkan hidup lama, bertobat. Dan kami juga mau Tuhan belajar untuk menceritakan bagi banyak orang tentang perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib. Kami akan menjadi saksi. Lewat pertobatan kami menceritakan tentang kuasa-kuasa Tuhan di setiap kehidupan kami. Pakailah kami Tuhan, dimulai dari diri kami, keluarga kami, di tengah jemaat. Sebagai hamba Tuhan kami harus menjadi teladan yang patut dicontoh. Sebagai jemaat juga kami harus menjadi teladan di keluarga, di masyarakat. Terima kasih Tuhan. Lewat perayaan Pentakosta ini, biarlah kami mengucap syukur. Lewat kehidupan kami akan banyak menjangkau banyak jiwa untuk datang kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur atas kebenaran firman-Mu. Haleluya. Amin. Segala berkat yang telah kita terima, bagi jemaat Tuhan yang ada di rumah boleh mengumpulkan persembahannya dalam amplop atau mungkin menyetornya lewat rekening gereja. Mari kita berikan yang terbaik bagi Tuhan kita. Kita katakan, Kau ubah ratapku jadi tarian. Jadi tarian, Kau bukakan kain kabungku, Kau berikan sukacita, Kau berikan sukacita, jiwaku bermazmur, dengan segenap kekuatanku memuji-Mu Tuhan. Kau ubah ratapku, Kau ubah ratapku jadi tarian, Kau bukakan kain kabungku, Kau berikan sukacita, Kau berikan sukacita, jiwaku bermazmur, dengan segenap kekuatanku memuji-Mu Tuhan. Ku tak akan berdiam, memuji-Mu selalu. Ku bersyukur padamu selama-lamanya. Ku tak akan berdiam, Ku tak akan berdiam, memuji-Mu selalu. Ku bersyukur padamu selama-lamanya. Amin. selama-lamanya. Selama
Puji Tuhan, Shalom. Bapak Ibu Saudara, dari tempat ini kami menyampaikan salam Hari Pentakosta untuk kita semua, Bapak Ibu Saudara yang beribadah di rumah masing-masing pada hari ini. Kita percaya bahwa dalam ibadah Pentakosta ini kegerakan Allah terjadi dalam hidup kita. Kita diubahkan, kita menjadi manusia yang baru di dalam Kristus. Dan oleh kuasa Roh Kudusnya akan membuat hidup kita hari ke hari semakin bersekutu dengan Tuhan. Amin. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati kita sekalian. Bapak Ibu Saudara, kita akan mengakhiri ibadah kita pada siang hari ini. Dan sebelumnya kita awali dengan doa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih. Puji dan syukur kami panjatkan kepadamu ya Tuhan. Pada pagi hari ini, karena kasih Tuhan, anugerah Tuhan yang begitu luar biasa dalam hidup kami, dalam keluarga kami, dalam kesehatan kami. Tuhan, Engkau sungguh Allah yang sangat memperdulikan kami, memperhatikan kami, dan melimpahkan segala kasih karunia-Mu bagi hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, biarlah doa, pujian, sembah kami ini naik ke altar-Mu yang kudus ya Tuhan. Dan kiranya melalui kehidupan kami, lewat ibadah kami hari ini, nama Tuhan ditinggikan, nama Tuhan diagungkan. Dan kiranya kuasa Roh Kudus tercurah atas kami sekalian, memenuhi hidup kami, melawat setiap kami ya Tuhan. Sehingga kami yang lemah dihiburkan, kami yang mengalami pergumulan, Tuhan Engkau berikan kelegaan dan kekuatan yang baru. Kami yang sakit, Tuhan sembuhkan segala sakit kami. Terima kasih Bapa di surga. Meteraikan firman-Mu siang hari ini ya Tuhan, supaya menjadi rema dalam setiap kehidupan kami. Dan kami berdoa ya Tuhan, supaya kami tidak hanya pendengar, tetapi juga menjadi umat Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang menjadi pelaku firman Tuhan dengan setia. Bapa di surga, kami berdoa ya Tuhan, berkatilah seluruh jemaat-Mu dimanapun mengikuti ibadah live streaming pada siang hari ini. Kiranya pertolongan dan kuasa Tuhan senantiasa nyata dalam hidup, keluarga, kesehatan mereka ya Tuhan. Dan juga berkati seluruh umat-Mu ya Tuhan, baik dalam ekonomi, usaha, pekerjaan. Dan kami percaya Tuhan akan campur tangan dalam setiap kehidupan kami. Saat ini juga kami berdoa untuk bangsa kami. Berkati bangsa kami ya Tuhan. Biarlah semakin hari semakin kuasa-Mu memulihkan Indonesia. Ya Tuhan, kami berdoa untuk Bapak Presiden dan keluarga, Wakil Presiden dan keluarga, seluruh jajarannya dari pusat sampai daerah. Tuhan tolong berkati, berikan hikmat dan kekuatan ya Tuhan. Khususnya pemerintah kami dalam menangani COVID saat ini ya Tuhan. Biarlah setiap keputusan, setiap langkah yang mereka buat, kerjakan, akan mendatangkan berkat pemulihan dan juga memutusnya mata rantai COVID ini bagi daerah-daerah yang lain. Tuhan, berkatilah para keamanan bangsa kami, TNI dan Polri, supaya melalui kehadiran mereka di bangsa ini ada ketenangan,
ada kesejahteraan ya Tuhan. Ekonomi bangsa kami juga Tuhan pulihkan, Tuhan berkati. Kami juga doakan para tim medis, dokter yang bergerak untuk menolong saudara-saudara kami yang terpapar COVID ini. Juga Tuhan beri kesehatan supaya dalam pekerjaan mereka nama Tuhan dipermuliakan. Dan setiap orang yang ditolong juga mengalami kesembuhan dari Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Semuanya doa kami serahkan ke dalam tangan-Mu Bapa. Saat ini ya Tuhan, kami akan akhiri ibadah kami, ibadah Pentakosta pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Sidang jemaat dikasihi Tuhan, mari arahkan hatimu dan kita terima berkat Tuhan. Turunlah kiranya berkat anugerah damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih setia dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan Roh Kudus menyertai kita mulai siang hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Sekali lagi selamat hari Pentakosta. Tuhan Yesus memberkati.